Foodies, kalau udah lihat yang keriting-keriting begini, udah pasti jadi kuliner primadona warga Pos 62, ya nggak sih? Si paling idola, si paling comfort food, mie ayam. Nah, mie ayam Tumini yang ada di Yogyakarta ini beda loh sama mie ayam yang lain, spesial pakai telur. Sampai-sampai nih Erik Estrada aja bela-belain bawa mangkok jumbo, coba dia. Wadidaw. Halo Foodies. Nah, masih di Yogyakarta, yoi. Ini di Yogyakarta ada mie ayam yang fenomenal, viral, yaitu adalah mie ayam Tumini. Saya jauh-jauh ke Yogyakarta, bawa mangkok sendiri. Ini mangkok jumbo. Nah ya, mangkok jumbo ini tujuannya satu, agar mie-nya itu versinya jumbo. Oke, langsung aja kita. Yuk, versi jumbo seperti apa? Ayo Foodies, ayo Foodies. Foodies, kalau ngeliat crowdnya sih lazisnya mie ayam Tumini ini no tipu-tipu, rame tenan. Apalagi pelanggannya bukan cuma warga lokal, tapi wisatawan dari luar kota juga. Foodies, ternyata masih ngantri. Wow. Di samping saya ada the power of Mbak. Bu, iki mie ayam apa jenenge? Tumini. Wah, Tumini. Gak apa-apa ya Rik, antri dulu, kudu sabar emang kalau mau makan lazis. By the way, kalau mau datang ke sini bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore aja ya. Kalau udah lewat jam itu, wassalam deh tuh, udah ludes Foodies. Yeay, Mas Anwar. Iya, senyumanmu itu loh mengundang para pembeli luar biasa, makanya rame banget ya. Butuh mini Mas Anwar, aku versi jumbo ya. Iya, tuh. Tiar orang dalam, langsung ya urutannya loh. Pakai sawi ayam. Nah, ada kan sawi ayam? Yoi. Wow. Lihat tuh mie-nya. Wadidaw, menggoda bet. Gede-gede plus banyak loh ya dalam satu porsi. Di meja nih Foodies juga ada berjejer aja pesanan para pelanggannya. Gimana gak berjejer, orang dalam sehari itu bisa sold out lebih dari 500 porsi loh. Mantul. Yaudah deh Erik, yuk. Kalau mie-nya udah dimangkok seperti ini, sekarang cus kita tambahin bumbu-bumbunya. Lebih banyak, lebih enak. Minyak sayur ya? Wis, jos. Wih, tampilannya mah bikin perut langsung dangdutan nih. Apalagi nih Erik kalau bumbunya udah dimasukin semua. Wih, mantap. Wis, ini dia nih. Bumbu rahasianya Ibu Tumini nih yang bikin laris manis. Berapa, Mas? Berapa? Selera ya? Oh iya. Sak mene ya? Oh iya. Karena porsiku porsi jumbo 2 kali ya. Gas kan Rik, Mompom boleh ambil sendiri tuh yang banyak ya, jangan kasih ampun. Ayo Foodies, kalau makan mie ayam di sini wajib banget ditambahin sama ceker tuh katanya. Itu sih bakalan lebih endes. Ini juga terkenal nih Foodies nih, cekernya di mie ayam Bu Tumini nih. Oh, dikasih ini juga ya? Ini jenis bumbu apa, Mas? Bumbu rahasia ya? Enggak, emang enggak ada rahasia. Oh, nggak ada rahasia-rahasiaan. Ya. Anyway, mie ayam Tumini ini udah ada dari tahun 1990 loh, alias udah 32 tahun Foodies. Nah, yang bikin mie ayam Tumini ini viral karena ciri khasnya yang beda banget Foodies, yakni menggunakan mie lidi atau Hokkien yang tebal dan juga mulur dengan kuah kental kecoklatan. Pantes ya kalau ngeliat kuahnya doang aja udah mengenin banget. Dan resep Bu Tumini ini gak pernah berubah dari awal jualan loh Foodies, jadi enaknya awet deh tuh. Keren. Nah, Foodies, saatnya kita santap mie ayam Bu Tumini. Nah, ini apa yang membuat ini rame itu ya? Emang ya pasti enaknya sih. Cuman ini nih, saya penasaran sama ininya. Ayamnya tuh kayak lembut banget tuh loh. Ayamnya tuh kayak apa ya? Ancur gitu loh. Coba ayamnya ya. Nggak keras. Empuk banget. Langsung ya. Sekilas kuahnya ini mirip kayak sambal ya, tapi ini tuh rasanya manis banget alias sweet banget Foodies. Kayak kamu yang lagi nonton. Coba ya sebelum kita bumbuin pakai sambal sama saus ya, kita rasain dulu. Rasa originalnya juga nggak terlalu manis, walaupun banyak kecap ya, bumbu kecap di dalamnya ya. Wah, versi orinya aja udah endul surendul nih. Pantes Erik bela-belain bawa mangkok sendiri ya Foodies.
Ini ya kalau diracik bareng sama sambal plus pakai saus tomat bakalan lebih kacau nih enaknya. Bukan begitu, Besti Erik? Enak banget. Duh, jangan nangis atau Rik, tenang aja, bisa dibungkus kok nanti. Kalau untuk sambal dan saus nih foodies sesuai selera aja. Kalau yang demen manis bisa makan versi originalnya. Tapi kalau yang demen pedes gurih, gaskan sambal setan ya, dimainkan foodies. Cekernya jangan lupa foodies. Ceker empuk. Ceker di warung mie ayam tumini ini memang sudah direbus selama 1 jam. Jadi teksturnya dipastikan lembut, sekali gigit bikin nagih, Selain mie ayam, ada juga varian sawi ayamnya foodies. Jadi kalau kalian ada yang nggak demen nih sama mie, cus bisa banget pilih menu yang satu ini. Cara masak sawinya juga oke banget. Keren. Nggak banyak ya, maksudnya banyak itu nggak lembek banget. Krenes-krenesnya ada. Tuh, sawinya nih. Kuy yang lagi BM mie ayam atau sawi ayam langsung datang aja ya ke Jalan Imogiri Timur nomor 187 di Uboharjo, Kota Yogyakarta. Tenang aja foodies, harganya murah kok alias receh. Start from Rp8.000 udah bisa tuh menikmati mie ayam endul yang legendaris ini. Gimana lagi coba bisa makan mie ayam 8.000 kayak begini foodies? Oh ya, satu lagi nih kelebihan kalau makan di sini. Kalau dirasa porsi jumbo atau porsi regulernya kebanyakan, bisa pilih yang varian setengah porsinya. Jadi buat kalian yang bawa anak kecil aman. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Ayo foodies, tebak ini apa? Bentuknya kayak corong-corong yang buat kayak tempat untuk masukin kayak minyak gitu atau air. Tapi ini kayaknya lebih kuat nih dan lebih canggih tentunya. Kenapa? Karena ada ininya. Terus ngapain sih Putih bawa-bawa ini? Emang mau masukin minyak, masukin air atau apa? Tuh, ada adonannya foodies. Kita mau bikin ini nih. Ayo yang demen kuliner negeri Sakura pasti udah tahu dong Putih mau bikin apa. Yes, dari bentuk bulatnya yang kayak bola pingpong, emang ini udah familiar banget deh. Ini dia takoyaki. Di sini bukan cuma takoyaki biasa foodies, ada yang spesialnya juga, namanya chizuyaki. Meski adonannya sama, tapi isiannya ini jelas beda loh. Ketahuan lah ya dari namanya. Takoyaki ini makanan yang berasal dari Jepang, tepatnya di daerah Kansai. Dibuat dari adonan tepung terigu, air telur, dan kecap asin. Takoyaki biasanya diisi dengan gurita atau pilihan topping lain foodies. Sedangkan chizuyaki adalah takoyaki yang sudah dimodifikasi, yakni diisi dengan keju mozzarella. Ya, tembak. Gimana sih? Kayak main tembak-tembakan ya foodies ya. Up. Kebanyakan. Dah, cukup. Ini mau bikin lagi? Bikin lagi aja sekalian. Wih, Putih malah main masak-masakan nih. Baru tahu kayaknya ya ada alat yang kayak gitu ya, Put. Adonannya emang harus penuh foodies supaya nanti bisa berbentuk bulat. Bentar. Kayaknya ada yang janggal deh tuh di pan yang terakhir ya, foodies. Ini belum diminyakin ya? Salah. Minyakin dulu berarti. Minyakin dulu masalah diminyakin. Gimana dong ini tiga? Lagian sok tahu ya foodies ya. Mau tunggu panas dulu gimana? Nah kan, Putih meriwah deh. Jadi salah kan stepnya. Nempel deh tuh adonan. Kayak pasangan baru jadi ya nih. Nah foodies, jadi nih sebelum tuang adonan, pastikan dulu ya kalau pan buletannya harus udah dikasih minyak. Dan minyaknya panas juga, biar nggak kayak Putih tuh. Lanjut Put, yuk kita tuangin adonannya sampai penuh ya. Masukkan isiannya yakni octopus alias gurita foodies. Nah sambil nunggu setengah matang, taburkan gari atau acar jahe merah, irisan daun bawang dan juga tepung roti. Setelah itu masukkan lagi adonan takoyakinya. Tunggu deh sampai ngeset tuh di pan. Kalau lihat si masnya yang udah ahli mah kece banget ya ngebentuk takoyakinya. Satset gitu loh, jago banget sih. Ternyata masih ada nih beberapa step supaya benar-benar bisa bulat foodies. Ngerjainnya juga mesti fokus. Oke, duduk. Panas ya Mas ya ternyata ya. Nah jadi
Berhubung ini udah jadi nih foodies, terus yang ini masih lama, kita makan yang ini dulu, ngemil yang ini dulu sambil nunggu yang ini jadi. Jadi nanti yang ini minta tolong diantar aja ke sana ya Mas ya. Makasih. Lanjut ke sini. Lanjut kemana nih Put? Ke Jepang. Lanjut isiin topping di atasnya foodies, maksudnya Put itu. Untuk shizuyaki, setelah dikasih saus tonkatsu alias saus takoyaki, kemudian simpan keju slice di atasnya. Dilanjut sama mayonis dan juga nori. Untuk varian lainnya ada takoyaki original yang pakai saus tonkatsu dan juga varian wasabi. Nah setelah dikasih saus, taburkan nori disusul dengan katsuobushi atau ikan cakalang asap. Tada! Beres nih semuanya foodies. Kalau gitu aku cobain dulu ya Mas ya, membuktikan seberapa mantap kejunya ini. Bawa ini aja semuanya kali ya. Ya. Kita makan dulu ya foodies yuk. Oke, semuanya udah lengkap. Yang tadi dibikin udah ada di atas meja nih, ditambah sama okonomiyakinya. Wah, tema hari ini bener-bener teriyakian ya. Buat yang penasaran yaki itu apa sih? Nah, yaki dalam kuliner Jepang berarti makanan yang diolah dengan cara digoreng atau dipanggang foodies. Minimal tahu dulu lah ya istilah-istilah makanannya, baru nanti kita terbang beneran ke Jepang foodies. Jadi sebetulnya bagian dalamnya tuh sama aja, bulat-bulat gitu kan. Isinya sama, yang bedain tuh justru sausnya. Yang original itu warna putih, ini yang wasabi agak hijau, dan ini spicy yang agak merah kecoklatan. Kita coba langsung foodies. Takoyaki berasal dari dua kata, tako dan yaki. Tako ini berarti gurita, makanya semua takoyaki di sini isinya gurita, yang bedain cuma dari sausnya aja. Begitu digigit nih, ketahuan ada sesuatu di dalamnya. Jahe merah, soalnya aku suka banget jahe merah foodies. Jadi begitu digigit langsung kecium aroma jahe merahnya. Ini favoritku. Ada jahe merahnya, tapi memang porsinya nggak terlalu banyak kan. Acar jahe merah ini nih yang bikin takoyaki di sini jadi so spesial dan beda sama takoyaki di tempat-tempat lain. Tadi juga potongan oktopusnya kan emang gede ya, jadi berasa begitu digigit tuh kenyal-kenyal dan ini, oh ini oktopusnya nih ketahuan nih. Dan yang tidak kalah melengkapi adalah katsuboshinya ini foodies. Asik banget nih, ngegado katsuboshinya doang. Eits, jujur Li penasaran banget sih sama varian wasabinya foodies. Soalnya wasabi ini kan rasanya pedas dan ada sensasi yang nusuk ke hidung gitu. Nah ini dijadiin saus dong. Padahal foodies di beberapa tempat makanan Jepang, wasabi ini lebih padat, pekat dan biasanya dijadikan campuran saus lainnya. Sebagai penambah rasa doang gitu foodies. Terus kalau dijadiin saus rasanya gimana ya? Senusuk itukah nanti di hidung? Nah ini tuh enggak, ini emang udah dibikin sedemikian rupa supaya memang takaran pedasnya nggak berlebihan. Dibikin saus ya udah porsi sausnya aja gitu, nggak yang pedas banget, nggak yang aneh juga rasanya. Ini pas banget sih. Aku suka loh wasabi di sini, padahal biasanya di makanan Jepang gitu aku nggak terlalu suka wasabi karena aromanya yang nyengat itu. Udah ada acar jahe merahnya nih, terus ada varian wasabinya. Asli sih, ini takoyaki benar-benar luar biasa ya, nikmat. Foodies masih ada varian spicy-nya nih. Rekomendasi buat yang doyan hot-hot pedas. Jadi kelihatan ya foodies ya, bagian luar ini takoyaki memang dibuat kering, mateng. Tapi bagian dalamnya itu memang agak nggak terlalu mateng banget, agak sedikit kayaknya dia setengah mateng gitu loh foodies tuh. Kelihatan dari teksturnya, tapi tidak mengurangi rasanya itu loh, tetap enak, tetap mantap. Satu lagi yang bikin beda takoyaki ini dari yang lain adalah ukurannya foodies, lebih besar dari yang biasanya. Meski bulatannya gede, semuanya matang dengan sempurna kok, termasuk bagian dalamnya tetap lembut pula. Yang pedas ini juara sausnya. Ini aftertaste banget. Begitu digigit nggak terlalu pedas, tapi pas udah hempas gitu, udah hilang makanannya, baru berasa pedasnya. Dulu aku suka banget yang ini. Overall takoyaki di sini emang gak ada duanya mah dari segi rasa, topping dan juga ukurannya foodies. Kalau tadi takoyaki, kalau ini shizuyaki. Bedanya adalah isiannya. Jadi kalau ini isinya oktopus kan, kalau ini keju. Kita lihat bener gak isinya keju. Tapi kalau dari tandanya nih, toppingannya udah kelihatan. Bagian atasnya ada kejunya, nah itu yang bedain. Lihat, dibongkar banget kejunya itu, panas-panas gini, masih ciamik.
Chizuyaki emang diciptakan buat para pecinta keju. Soalnya Chizuyaki ini pakai keju mozzarella dan keju slice. Semua maunya keju ya kan di setiap bagiannya foodies. Lelehan keju mozzarellanya bikin lidah tuh merepul gitu, ngiler banget gak sih? Dan menu terakhir ada bakwan ala Jepang. Mirip-mirip lah ya sama okonomiyaki ini. Hampir mirip bakwan tapi bukan. Mungkin ini masih adik kakak dengan bakwan. Kita coba lagi. Cuma ya kalau ukurannya segede gini ya kenyang juga sih foodies. Makan okonomiyaki satu itu udah kayak makan nasi setengah porsi gitu loh. Kenyang. Kelihatan sih udah pasti ngenyangin. Selain ukurannya jumbo, bahan dasarnya juga tepung. Jadi ditambah irisan kol, telur, dan aneka topping mah, wah udah lah ya tuh kenyang pastinya. Belum lagi di atasnya ada saus mayones. Dan gak ketinggalan ada katsuobushi. Mantap! Si takoyakinya ini jadi bisa sharing sama teman-teman atau sama keluarga, bisa banget disantap bareng-bareng. Nah, tapi lokasinya ada di Bogor foodies. Jadi ada di Jalan Pajajaran. Nanti cari aja nih toko 8 Hachi. Makan receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, ada-ada aja nih Ditra, masa jam segini ngidamnya makan bubur sih? Emangnya ada ya Dit yang jualan bubur sore-sore kayak begini? Assalamualaikum. Ah, karpet. Saya lihat ada itu bubur 24 jam. Ini ada banyak macam-macam karpet. Iya. Negara, kualitasnya, ukurannya. Saya tuh kesini mau cari makanan. Oh, makanan. Oh, maaf pintunya salah. Oke, saya anterin ke sana. Oh, pintunya salah. Astagfirullahaladzim. Oh iya, makasih, terima kasih. Iya, makasih banyak. Menu buburnya emang nggak sampai 786 kayak namanya foodies, tapi cukup untuk mewakili kok keunikan menu bubur yang ada. Dengan cita rasa Pakistan, tapi masih ada lokalnya juga nih. Nah, kalau di sini yang terkenal ada yang namanya bubur zafran, terlangka, terendes, terlazis, just for you. Oke, foodies berarti Jafran itu bahan dasarnya bunga, ya? Iya. Foodies bahan dasarnya bunga nih foodies nih, Jafran. Oke, ini salah satu yang favorit yang ada di sini. Iya. Pertama, tumis dulu zafran secukupnya. Bentar-bentar. Ditra kayaknya mau take over dulu nih, mau gantiin masak katanya. It's cakep. Next, setelahnya kita masukkan kacang kele, kacang hijau, dan kacang dal yang sudah direbus. Kemudian tambahkan bubur dan aduk-aduk. By the way, kacang-kacangan selain kacang hijau, ini didatangkan langsung dari India dan Pakistan loh. Nggak kaleng-kaleng ini mah. Foodies, lihat tuh warnanya mulai berubah ya kan. Yang semula merah tua keunguan, jadi kuning keemasan. Nah, ini menandakan kalau zafrannya asli foodies, no tipu-tipu. Nah, zafrannya juga bisa ditaburkan secukupnya di atas bubur yang siap dihidangkan kayak begini nih foodies. Foodies, nih bubur zafrannya sudah jadi dan ini original, dan di atasnya ada yang paling utama atau paling beda dari yang lain adalah zafrannya ini. Selain bubur, di sini juga ada makanan khas India Pakistan gitu, tandoori namanya. Ini namanya roti naan foodies. Bahan bakunya ada tepung terigu, garam, minyak, dan seledri cincang. Diadon sampai berbentuk bulat kepalan, kemudian dipipihkan dan diputar-putar untuk siap buat dibakar. Sesuai namanya, pembakaran dilakukan menggunakan tandur atau oven khusus dari tanah liat. Kayu bakar atau arang yang menjadi sumber api ini bisa mencapai suhu hingga 480 derajat Celcius. Nah, jadi nih adonan yang sudah dipipihkan tadi tinggal ditempelkan ke dinding oven. Kalau sudah ada bintik-bintik atau polkado coklat begitu, berarti udah matang. Tinggal diangkat deh tuh. Tuh, set. Lihai banget deh emangnya kalau ada sama ahlinya. Tapi kalau untuk naan yang ada toppingnya nih beda lagi foodies. Pembuatannya cukup digoreng biasa dan nggak perlu pakai tandur. Karena adonannya udah pasti berlapis-lapis sehingga lebih tebal dibandingkan yang original. Ulala, menu-menu BM-nya Ditra udah siap semua nih foodies. Buburnya nggak cuma 1 sampai 3 bahkan. Coba spill dong rasa bubur ala Pakistan dengan bubur rempah termahal di dunianya itu dong. Tadi yang seperti saya tadi bantuin kokinya masak, kacang cole itu berasa banget, aromanya juga beda. Mungkin dari zafrannya itu sendiri.
tanpa topping aja udah enak. Sekarang kita coba pakai topping ya. Makan bubur zafran ini ternyata ada pilihannya foodies. Bisa pakai kari ayam yang khas Timur Tengah bingits dan topping ala lokal kayak cakwe juga emping. Atau kayak Ditra nih campur-campur kari sama emping dijadiin satu. Aduh makin nampol nggak tuh Dit? Nah setelah saya campur semuanya baru berasa ini kalau sumpah enak banget, enak banget. Karinya dari kacang colenya semuanya berasa. Puas icip-icip aneka bubur, terakhir yang gak kalah spesial ada roti naan yang otentik dari negara asalnya India dan Pakistan. Ditra udah ngelirik-lirik aja tuh dari tadi, gak sabar ya pengen cobain, ayo ngaku. Pesan saya satu, udah nggak usah diet, enak, enak banget. Mbak Budis, perpaduan dari rotinya lembut, pisang, gulanya nggak terlalu manis, pokoknya semuanya pas, enak banget. Gaskel, langsung aja ya melipir ke kawasan Radio Dalam. Gak perlu pusing-pusing mau datang jam berapa, karena bukanya 24 jam. Makan receh, menu receh, tapi rasa